Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua, saya doakan semoga kalian diberi rezeki yang melimpah, diberi umur panjang, semua apa yang kalian harapkan, cita-citakan ya. Semoga di tahun ini bisa jadi kenyataan. Amin. Dan tidak lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan siang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan altcoin ya. Kalau kita lihat untuk Bitcoin sih per video ini dibuat ya dalam kurun waktu 24 jam terakhir mengalami kenaikan 0,85%. Semoga ketika kalian melihat video ini teman-teman ya, harga daripada altcoin ini sudah mengalami recover semua. Harapan seperti itu ya. Syukur-syukur Bitcoin sudah kembali menyentuh level 31.000 kembali ya kan. Nah, cuman masuk apa ya? Bisa dikatakan pergerakan daripada Bitcoin ini teman-teman ada potensi gitu ya kan, dia untuk menyentuh ke level 25.000 kembali. Nah, jadi di kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas satu koin yang cukup fenomenal juga, yaitu si Cardano teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat untuk si Cardano sendiri teman-teman, presentasi harganya, pergerakannya nggak naik, nggak terlalu signifikan, turun juga nggak jauh-jauh ya. Bisa dikatakan harganya saat ini stabil sih ya, harga daripada Cardano ini stabil teman-teman ya untuk pergerakannya. Nah, perlu kita ingat teman-teman, untuk all time high daripada si Cardano ini ya, dia berada di area 3,1 dolar. Oke, 3,1 dolar, dan saat ini harga daripada Cardano di bawah 1 dolar teman-teman, alias di area 0,32 US dollar. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman ya, kalau kita lihat Cardano ini, apakah bisa Bang dia si Cardano nyentuh kepala 2? Ada kemungkinan Cardano bisa menyentuh di level 2. Nah, kalau menurut saya pribadi teman-teman, ini momentum pas untuk kita melakukan DCI. Ingat, Cardano ini salah satu aset yang memiliki kekuatan cukup besar gitu ya, powerful gitu teman-teman. Orang yang di belakang Cardano itu kalian paham lah siapa gitu ya kan. Nah, jadi ibarat kata minimal ya, minimal kalian punyalah 10 Cardano teman-teman, 10 20 ya, atau lebih dari itu ya nggak apa-apa gitu teman-teman, tapi minimal 10 Cardano kalian punya ya. Anggap saja ini tabungan buat kalian 2 sampai 5 tahun ke depan. Siapa tahu ini akan menjadi berkah ya untuk keluarga kalian ke depan. Syukur-syukur bisa buat nyekolahin anak ya kan. Siapa tahu harganya tiba-tiba naik ya kan, bisa buat cukupin sesuatu hal yang ingin dibeli gitu loh teman-teman ya. Tapi tetap Dior teman-teman, do your own research. Ini kripto, ini kejam, kripto itu kejam ya. Jadi kalian harus siap-siap mental. Ketika kalian nggak siap mental, ya otomatis ketika terjadi harga koreksi kalian akan kabur, kalian akan cut loss ya. Padahal kalau kita lihat, kita berbicara untuk Cardano, ini aset yang cukup luar biasa ya. Walaupun saya sedikit punyanya, tapi untuk long term saya yakin gitu teman-teman. Oke, jadi di sini ada sedikit pembahasan buat kalian semua ya, referensi lah ya. Tapi kalian harus tetap Dior teman-teman. Segala sesuatu, segala keputusan ada di tangan kalian masing-masing, karena untung rugi juga teman-teman sendiri yang nikmatin ya. Nah, jadi di sini dikutip dari YouTube ya teman-teman, Cardano ya membuat pengumuman testnet yang mengubah game Epic. Inilah panduan utamanya. Oke. Jadi Cardano meluncurkan testnet revolusioner untuk mendorong Cardano atau ADA ini ke level barunya. Oke. Nah, jadi peluncuran testnet hadir saat Katalis memulai perjalanannya untuk perkembangan sejarah dengan era pemerintahan Cardano di Voltaire ya. Dengan langkah inovatif ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekosistem secara berkelanjutan sambil memastikan bahwa fitur-fitur baru diuji dan disempurnakan secara menyeluruh sebelum diimplementasikan. Oke, jadi memang ada pembaruan-pembaruan cukup signifikan ya. Jadi testnet yang baru diluncurkan akan beroperasi secara paralel dengan sistem penerapan production Katalis dengan memanfaatkan testnet Cardano preprod untuk data registrasi. Testnet beroperasi pada basis kode terbaru, memungkinkan pengembang, pengusul, pemilih dan pengguna untuk
eksperimen dengan aman dengan ide-ide baru, mekanisme pemungutan suara, alat kolaborasi, dan banyak hal lagi. Hal ini memungkinkan komunitas untuk memberikan umpan baik awal yang mengarah pada peningkatan dan solusi terobosan untuk evolusi berkelanjutan proyek katalis ini gitu teman-teman ya. Jadi di sini lebih banyak manfaat. Nah, salah satu keuntungan utama menjalankan testnet lengkap bersama mainnet adalah kemampuan untuk melakukan siklus pendanaan yang dipercepat. Alih-alih proses selama berbulan-bulan, pengembang sekarang dapat memampatkan putaran pendanaan menjadi hanya beberapa minggu, mengoptimalkan proses dan protokol. Nah, jadi gini teman-teman, simpelnya ya. Kenapa saya bilang gini ya? Minimal kalian punya 10 Cardano atau 5 Cardano minimal ya, minimal teman-teman, karena saat ini dengan presentasi harga yang masih relatif murah untuk Cardano, mengingat acuan kita pada all time high daripada Cardano adalah di area 3,1, tidak menutup kemungkinan teman-teman ketika bull run datang nanti, kalau siklusnya sama seperti bull run sebelumnya, setiap masuk masa bull run membentuk ATH baru, setiap masuk bull run membentuk ATH baru. Ketika siklus bull run 2025 nanti sama siklusnya kayak sebelum-sebelumnya, maka tidak menutup kemungkinan teman-teman harga daripada Cardano ini juga akan membentuk all time high-nya. Ya, bukan hanya Bitcoin, altcoin lainnya biasanya yang berbasis komunitas kuat ya, itu biasanya token meme ya, komunitasnya kuat ya kan. Terus token-token micin yang memiliki project yang kuat ya kan, dia mampu meyakinkan anggotanya, mampu meyakinkan arminya gitu, itu biasanya membentuk all time high barunya ya. Jadi kalau sekelas Cardano ya kan, ini bisa dikatakan token bukan token, koin ya. Koin Cardano ini teman-teman bisa dikatakan ini adalah koin yang memiliki apa ya, ketenangan, karena dia gini loh ya, simpelnya teman-teman, banyak entitas ya, entitas yang berusaha untuk ngejatuhin ini Cardano, banyak yang ingin membunuh ini Cardano ya kan. Tapi dengan kepintaran orang yang ada di belakang ya, dengan keamanan yang ada di Cardano, semua retasan, semua serangan mampu dihalau oleh benteng-benteng yang didirikan pengembangnya. Jadi ini suatu hal yang cukup menarik sebenarnya ya. Biasanya teman-teman, aset yang seperti ini, seperti Cardano ini tidak menutup kemungkinan dalam jangka panjang 2-5 tahun ke depan, saya yakin teman-teman kalian akan menikmati hasilnya. Ini kalau menurut opini saya pribadi. Ingat, kita semua ini manusia memiliki pola pikir yang berbeda. Jadi kalau saya berpikiran seperti ini, teman-teman memiliki pola pikir yang berbeda, yaitu sah-sah aja teman-teman, karena kita tercipta ya berbeda-beda ya, tapi intinya tujuannya sama kan, seperti itu. Nah, jadi sedikit informasi buat teman-teman, semoga membantu. Salam cuan.